Tahukah Anda bahwa aquaculture merupakan sektor produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Hal ini disebabkan oleh makanan laut yang menjadi salah satu jenis pangan langka yang sangat berguna bagi manusia dan pada saat yang sama mudah ditingkatkan skala produksinya dengan bantuan teknologi inovatif. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan jamur mikroskopis hampir setiap negara yang memiliki akses terhadap laut akan mampu mengatasi sepenuhnya masalah kekurangan makanan laut di negaranya, dan hari ini kita akan melihat bagaimana teknologi canggih akan membantu memberi makan seluruh planet yang selama ini dimanfaatkan oleh manusia. Laut untuk mencari makanan. Sejak zaman kuno pada abad terakhir, penangkapan ikan telah menjadi begitu luas sehingga ratusan spesies kehidupan laut menjadi terancam punah. Sehingga menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam lebih dari 90 spesies ikan termasuk hiu pari dan ikan bertulang rawan lainnya adalah berada dalam risiko di perairan Eropa saja, seperti yang ditunjukkan oleh Nicholas Dolphy, ahli ekologi kelautan di Universitas Simon Fraser di Burnaby, Kanada, bahwa tidak ada gerakan yang efektif dalam pengelolaan perikanan di Laut Tengah dalam 1 dekade terakhir yang memperburuk keadaan. Berbagai negara mempunyai undang-undang penangkapan ikan yang berbeda-beda dan apa saja yang dilarang di satu negara bisa dengan mudah diizinkan di negara lain. Hal ini mengakibatkan kapal penangkap ikan bisa menangkap bahkan spesies ikan ilegal dan menjualnya di pasar lain. Hal serupa juga terjadi di belahan dunia lain, sehingga Michael Kagum, salah satu aktivis Samudra Biru, mendokumentasikan hal tersebut. Kasus ketika 10 kapal nelayan menangkap 100 hingga 150 ton ikan sarden per hari untuk dikirim ke Eropa. Tangkapan yang begitu besar tidak hanya membahayakan ikan sarden, tetapi juga lumba-lumba, burung camar, dan pinguin yang menjadi sumber makanan utama ikan ini sebagai respons terhadap kekhawatiran para ahli biologi. Yang kedua, mengurangi biaya operasional, dan yang ketiga, meningkatkan produksi secara keseluruhan efisiensi. Jika ketiga teknologi ini menjadi global, maka akan ada revolusi dalam budidaya perikanan yang akan mengubah seluruh proses pertanian dan budidaya makanan laut untuk selamanya. Budidaya perairan telah mulai berkembang secara aktif di dunia. Pemulihan dan budidaya semua jenis organisme laut yang cocok untuk dimakan. Hal ini memungkinkan untuk memperlambat proses kepunahan, tetapi tidak menghentikannya sekarang dengan teknologi baru. Hilangnya biota laut yang langka dapat sepenuhnya dihilangkan. Penghentian budidaya laut memungkinkan pertumbuhan hampir semua jenis makanan laut, namun sebagian besar memerlukan kerang ikan dan organisme lain untuk melakukannya. Menyediakan makanan, misalnya ikan sarden yang disebutkan di atas, diimpor secara intensif oleh perusahaan Norwegia yang menggunakannya untuk membudidayakan salmon. Hasilnya adalah lingkaran setan budidaya perairan membantu menyelamatkan beberapa spesies ikan dari kepunahan, tetapi pada saat yang sama mengkonsumsi spesies biota laut lainnya secara besar-besaran sebagai jalan keluarnya. Situasi ini diusulkan oleh perusahaan teknologi Siotech. Mereka mengembangkan proses untuk menumbuhkan jamur mikroskopis pada limbah industri, sehingga mereka memecahkan dua masalah sekaligus. Mereka membuang limbah dan pada saat yang sama menerima produk berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai ikan makanan. Teknologinya sendiri saat ini sedang menjalani uji coba di pabrik sulfat. Pengujian tersebut diawasi oleh perusahaan mitra kertas Nordik. Setelah proyek percontohan, teknologi ini dapat diperluas ke seluruh Uni Eropa dan kemudian ke seluruh dunia, sehingga menjadi salah satu masalah utama aquaculture. Permintaan kehidupan laut untuk pakan dapat diatasi di tahun-tahun mendatang. Perusahaan Apollo Aquaculture Group Singapura telah menemukan solusi untuk masalah lain. Pengurangan biaya peternakan ikan tidak memerlukan banyak uang untuk belanja modal pembangunan fasilitas, pembelian peralatan, dan pengiriman ikan yang pertama, tetapi biaya operasional pembelian pakan, pemurnian air yang konstan, pengolahan ikan, penghapusan masalah teknis sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, kelompok Aquaculture Apollo mulai membangun peternakan ikan vertikal 8 lantai pertama di dunia.
Konstruksi ini disebabkan oleh kurangnya lahan di negara kepulauan tersebut. Kapasitas proyek yang direncanakan adalah 3.000 ton ikan bas dan udang setiap tahunnya. Jumlah ini 6 kali lebih efisien daripada peternakan ikan yang beroperasi di Singapura. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, memperkenalkan beberapa inovasi. Yang pertama adalah sistem aquadeck yang merupakan sistem pembaharuan air otomatis di peternakan. Setelah air terkontaminasi, sistem aquadeck memompanya keluar melalui filter pemurnian khusus dan kemudian mengirimkannya kembali ke peternakan. Hal ini secara signifikan mengurangi operasional biaya penggantian air dan pemeliharaan. Pekerja inovasi lainnya adalah sistem inventaris elektronik. Teknologi ini memungkinkan inventaris real-time dan berbagi data dengan semua pemangku kepentingan, staf teknis departemen pembelian, dan manajer penjualan. Kami memahami jumlah air yang dibutuhkan, kondisi air, dan jumlah pakan yang diukur hingga 1 gram per meter kubik air. Sebagai hasilnya, kami dapat memproduksi ikan dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat dengan ukuran yang tepat untuk pasar, kata juru bicara Fronoli. Namun, startup Biosort ini berencana untuk membuat revolusi nyata dalam industri aquaculture dengan proyek iFarm. Proyek ini secara aktif menggunakan kemungkinan-kemungkinan baru dari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menciptakan sistem pemantauan untuk setiap individu ikan di peternakan. Setiap kali seekor ikan naik ke permukaan untuk mencari udara, ia akan melewati sensor khusus yang membaca tingkat pertumbuhan beratnya, jumlah parasit, dan luka di dalamnya. Semua data dimasukkan ke dalam program sehingga menyusun katalog medis individual. Apa yang ingin kami capai dengan iFarm adalah mengembangkan teknologi yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan kesehatan dan kesejahteraan ikan yang lebih baik, serta membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Daya saing peternakan pesisir kami memiliki harapan yang tinggi bahwa kesehatan dan kesejahteraan salmon dapat ditingkatkan dengan peternakan mata jika kita berhasil, kata Charles Frederick, manajer proyek Cermaks musim gugur untuk iFarm. Prospek teknologi inovatif ini terlihat jelas. Kondisi semua ikan yang tepat waktu dan melakukan perawatan akan mengurangi biaya pemeliharaan secara signifikan. Selain itu akan memungkinkan untuk melihat terlebih dahulu kemajuan perkembangan dan pertambahan bobot maksimum setiap individu. Hal ini akan membantu menentukan dengan tepat kapan Anda perlu mendapatkan ikan tertentu untuk penjualan. Walaupun Cermak yang menaungi startup tersebut penuh optimisme, mereka tetap menyadari bahwa ini adalah sistem yang sangat kompleks yang baru pada tahap awal pengembangannya. Langkah selanjutnya setelah memantau kondisi ikan adalah penciptaan teknologi yang memungkinkan mereka untuk ditangkap satu persatu untuk melakukan pengolahan lebih lanjut atau ditangkap untuk dijual selanjutnya. Jadi pada tahun 2021 tahap pertama pengujian sistem iFarm dimulai di salah satu peternakan laut yang terdapat 150.000 salmon. Pengujian tersebut akan berlangsung hingga tahun 2025. Perusahaan akan mengumpulkan data, mengoptimalkan informasi mengenai algoritma, dan mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi pengembangan peternakan ikan. Selama ini, perusahaan berharap untuk secara aktif mengembangkan teknologi terkait dan segera memasuki pasar global. Kami telah memperkenalkan 3 teknologi inovatif kepada Anda. Yang pertama, memecahkan masalah memberi makan ikan di peternakan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi secara keseluruhan. Jika ketiga teknologi ini menjadi global, maka akan ada revolusi dalam budidaya perikanan yang akan mengubah seluruh proses pertanian dan budidaya makanan laut untuk selamanya. Masalah ekologis berupa kepunahan ikan juga akan terpecahkan. Namun, apakah umat manusia akan mampu menerapkan perkembangan maju di setiap sektor peternakan ikan yang ada saat ini? Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan bagikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah.